Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini fatwa tentang vaksin itu belum ada. Bukan fatwa tentang air minumnya, tapi fatwa apa hukum saya meminumnya. Nah, itu beda. Air minum ini sudah ada fatwa MUI, makanya di ini ada sertifikat halal. Tidak semua yang tertulis cap halal itu dari MUI. Dulu ketika Nabi masih hidup, segala permasalahan politik, sosial, budaya, kesehatan itu langsung ditanyakan ke Nabi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Nabi tentang khamar, tentang judi. Nabi sebagai kepala negara, Nabi juga sebagai pemimpin agama. Jadi dua sekaligus, alim dan amir. Alim ulama, amir pemimpin. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi ketika mereka sudah meninggal, tidak semua orang punya multi talenta. Ada yang hebat dalam bidang agama tapi tidak mengerti politik. Ada yang hebat dalam bidang politik tapi buta dalam bidang agama. Maka sejak itulah kekuasaan dibagi dua. Otoritas kepemerintahan dipimpin oleh Sultan Syarif Qasim Riau atau Sultan Agung Demak. Sedangkan urusan agama itu dipimpin oleh mufti. Makanya di Aceh ada nama mufti kerajaan Aceh namanya Nuruddin Ar-Raniri. Itu yang sekarang dijadikan sebagai nama UIN Aceh, UIN Ar-Raniri. Kemudian di Banjar, kerajaan Islam Banjar, muftinya namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diundang oleh mufti kerajaan Indragiri Riau bernama Syekh Abdurrahman Siddiq atau dikenal dengan Tuan Guru Sapa. Nah, jadi istilah mufti pemberi fatwa itu dulu di tempat kita ada, tapi setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia maka mufti itu tidak ada karena kita tidak punya kerajaan lagi. Kerajaan Siak dulu ada mufti yang mengumumkan Ramadan, kapan nampak anak bulan, segala yang terkait langsung ke mufti yang punya otoritas penuh dalam bidang agama. Malaysia sampai sekarang masih ada. Saya kemarin bulan Februari bertemu dengan mufti kerajaan Terengganu, mufti kerajaan Selangor, kemudian Syekh Hasan Maksum, mufti kerajaan Melayu Delhi. Ini mereka lah yang menjawab. Semestinya seandainya dulu masih kerajaan Siak Serindrapura, yang bicara ini adalah mufti. Orang yang memberi fatwa namanya mufti. Masyarakat meminta fatwa kepada mufti, lalu keluarlah fatwa. Di Mesir masih ada. Sedangkan kita di Indonesia, masyarakat meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau di dekat PK Hospital, dekat Awal Bros untuk provinsi, sedangkan kota. Tapi yang mengeluarkan sertifikat halal itu hanya lembaga Komisi Fatwa MUI provinsi, sedangkan kota Pekanbaru tidak. Yang terkait dengan obat itu dikeluarkan oleh BP POM bekerja sama dengan Komisi Fatwa. Yang terkait dengan ekonomi ada lagi divisi khususnya, yaitu DSN, Dewan Syariah Nasional. Inilah yang mengeluarkan fatwa tentang takaful, tentang bank syariah, tentang pinjaman dana talangan haji. Ini pengetahuan buat kita tentang mengapa. Jadi tidak semua orang bisa mengeluarkan statement. Jadi kalau saya tanya jawab, setiap habis pengajian ada tanya jawab, selalu saya katakan ini bukan menurut saya, karena saya bukan mufti dan saya bukan pula mujtahid, imam yang punya kemampuan
untuk mengeluarkan fatwa. Saya hanya membacakan, mensosialisasikan fatwa yang kebetulan saya ingat. Yang saya tidak ingat biasanya saya bawa pulang, nanti saya carikan jawabannya, lalu saya tulis atau saya buat tanya jawab ulang di video yang di-share di internet. Lebih kurang begitulah gambaran bagaimana fatwa ini keluar. Lalu terkait fatwa Majelis Ulama nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, jadi bukan fatwa tentang vaksinnya. Ini mesti diluruskan. Sampai hari ini fatwa tentang vaksin itu belum ada. Bukan fatwa tentang air minumnya, tapi fatwa apa hukum saya meminumnya. Nah, itu beda. Air minum ini sudah ada fatwa MUI, makanya di ini ada sertifikat halal. Tidak semua yang tertulis cap halal itu dari MUI, tapi lihat di bawahnya nomor register. Karena banyak juga yang dari negara lain dia cap saja, tapi tidak ada. Maka hukum air minum ini halal. Nah sekarang hukum vaksin itu sampai sekarang belum. Jadi kalau nanti ada yang mengutip fatwa ulama Saudi Arabia, fatwa Majelis Muslim Eropa, fatwa itu hukum saya memakai vaksin itu, imunisasi itu. Ini mesti dijelaskan pada masyarakat. Karena kalau tidak nanti akan terjadi kesimpang siuran sehingga menjadi fitnah bahwa Abdul Somad menghalalkan vaksin. Nah, saya tidak mau keluar upload video Somad menghalalkan vaksin. Karena ini efeknya luar biasa. Nah, lalu kemudian mengingat apa yang perlu diingat oleh Majelis Ulama, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, Al-Maidah 32. Siapa yang menjaga kehidupan satu manusia, maka dia sudah menjaga kehidupan seluruh manusia. Dalam Islam diajarkan, kalau saya bunuh satu orang, berarti saya sudah membunuh semua manusia. Kalau saya hidupkan satu orang, berarti saya sudah menghidupkan satu manusia. Ada satu anak, kalau tidak diimunisasi, efeknya dua, mati atau cacat seumur hidup. Maka menjaga keberlangsungan kehidupan dia, saya sudah menghidupkan manusia. Bukan masalah vaksinnya, tapi menggunakan vaksin itu pada tubuh dia. Saya sudah menghidupkan dia, saya sudah menjaga dia dari kecacatan. Dalil berikutnya Al-Baqarah 195, la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan dengan tanganmu sendiri kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Sudah jelas-jelas kalau anak ini tidak diimunisasi, dua saja. Kalau tidak mati, cacat. Tidak ada alternatif ketiga di luar itu. Lalu dengan penuh kesadaran membiarkan. Proses pembiaran itu haram. Karena dalam Islam tak boleh dengan tanganmu sendiri, dengan penuh kesadaran, tanpa ada kepedulian, kau biarkan kau mati. Tak boleh. Makanya kalau di dalam hutan tidak ada makanan, pilihannya dua, mati atau makan babi. Maka tidak boleh pilih, saya pilih makan, saya pilih mati saja, tak boleh. Dia harus pilih babi sebelum pisang dapat. Tapi kalau sudah ada datang orang bawa pisang, ini ada pisang, aku babi saja. Nah, itu tak betul. Tapi jangan katakan ketika ada orang bertanya ke saya, Ustaz, pilihan saya mati atau makan babi. Lalu saya katakan, kau makan aja itu babi. Lalu keluar statement, Somad menghalalkan babi. Ini yang perlu didulukan supaya nanti jangan ibu-ibu ketemu masyarakat, kemarin Ustaz Somad di Dinas Kesehatan ya? Iya. Apa betul Ustaz Somad menghalalkan babi? Iya. Karena ini terkait dengan kita semua, Kementerian Agama. Setiap muslim mesti tahu hukum ini. Kalau tidak, karena anaknya pasti diimunisasi, dia pun akan berangkat umroh imunisasi, akan berangkat haji imunisasi, dari sejak SD diimunisasi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah semua yang ada di bumi halal, baik, thayyib. Tidak semua yang baik halal, tidak semua yang halal baik. Kita disuruh pilih halal dan baik. Dikhawatirkan, An-Nisa ayat 9, dikhawatirkan akan lahir zurriyatan di'afa, generasi keturunan yang lemah. Lemah fisiknya karena cacat, lemah otaknya, lemah IQ-nya, lemah segala macam.
Kekhawatiran itu yang membuat kita harus menjaga mereka, diberi makan, termasuklah menjaga kesehatan mereka. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa. Syifa, obat, penyembuh. Tidak ada penyakit yang diturunkan Allah melainkan ada penyembuhnya, penawarnya, obatnya. Hadis riwayat Abu Dawud berikutnya, tadawu, berobatlah kamu, karena Allah tidak pernah menciptakan penyakit melainkan ada obatnya, kecuali satu saja, itu yang tak ada obatnya, yaitu tua. Tua itu tak ada obatnya. Banyak perempuan, laki-laki takut tua, disuntikkanlah silikon, tapi justru semakin sakit penyakit. Jadi terima sajalah tua itu, tak perlu kita lawan. Karena itu filosofi hidup, life is take risk. Hidup berarti berani mengambil resiko. Resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko cantik adalah jelek, keriput, lisut. Maka terima sajalah itu. Jadi kita diajarkan menerima sunnatullah. Lalu kemudian innallaha anzala da', Allah menurunkan da', penyakit, wa dawa, dia juga menurunkan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dia turunkan obat, dia turunkan penyakit. Fatadawu, berobatlah kamu. Jadi kalau ada orang tidak mau berobat karena kata dia bertawakal saja, maka ini bukan bertawakal tapi pasrah tanpa ikhtiar. Ini air teh memang dibuat untuk saya, memang untuk saya, bukan untuk Pak Eka, bukan untuk Pak Hakimi, bukan untuk Ibu, memang untuk saya. Kok Ustaz tahu? Sudah saya minum. Untuk saya. Tapi saya mesti ada ikhtiar, menggerakkan tangan saya, mengambilnya, meletakkan ke bibir saya. Ikhtiar itu dari Allah. Dia kasih telinga dengar baik-baik, dia kasih mata pandang baik-baik, dia kasih hati renung baik-baik, dia kasih pikir baik-baik, dia kasih kudrat, ada tenaga, dia kasih iradat, ada kehendak. Ada kehendak tapi tidak ada tenaga, itulah orang lumpuh. Ada kehendak, tak ada tenaga, itulah orang tua renta. Makanya orang tua harus kita tolong, mengambilkan minumnya, mengambilkan makannya, mengambilkan pakaiannya. Ada kehendak, ada tenaga tapi tidak ada kehendak. Ini anak-anak muda, banyak tenaganya tapi tak ada kehendaknya. Tak mau sholat, tak mau puasa, tak mau. Nah ini perbedaan. Maka Islam menyuruh kita ada kehendak, ada tenaga, tapi sesuai aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tentang berobat dengan najis. Itu memang najis, haram. Lalu apa hukum berobat dengan dia? Ada beberapa orang datang ke kota Madinah tidak sesuai dengan udara Madinah, walaupun sama-sama orang Arab. Apalagi kita yang sampai ke tanah suci, iklimnya, lalu kemudian sakit dia, dan ketika itu dicarikanlah unta untuk diminum air kencingnya. Kencing unta itu najis, tapi dibolehkan Nabi minum. Kenapa? Obat. Tapi jangan bayangkan ditampung diminum, bukan begitu teknisnya. Air susu 1 gelas diteteskan 1-2 tetes kencing. Jadi banyak orang, Ustaz, berapa banyak pertanyaan? Ustaz katanya halal minum kencing, jadi anggapnya tampung minum, bukan begitu. Nah, nanti dibawa ke ziarah waktu ke Makkah, ayo kita ke tempat peternakan onta, sampai tentang onta banyak jual, mau beli kencing onta, mau beli, bukan diteteskan di susu lalu air itu diminum. Kalau ada 1 gelas air, ada 1 botol 330 ml, dimasukkan setetes kencing, maka yang 330 itu kalah, bukan menang. Idza ijtama'al halal wal haram, kalau berkumpul yang halal dengan yang haram, fa'ulibal haram, yang menang itu bukan yang halal, yang menang itu yang haram. Ada 1 ember, datang anjing menjilat, sekali jilat lidah anjing, Nabi suruh fa'ahriku, tumpahkan yang 1 ember itu, lalu embernya dicuci dengan air 7 kali, 1 kali pakai air tanah, 6 kali pakai air biasa, tak ada campur tanah. Itu menunjukkan setetes dari anjing menodai yang banyak itu. Jadi bukan dibalik. Lalu bagaimana ini? Untuk ada sebabnya. Untuk apa? Berobat. Jadi jangan katakan kencing unta itu halal,
tapi memakainya halal. Bukan bendanya itu halal, memakainya halal. Nah, ini artinya apa? Pemerintah mesti terus bekerja sama dengan komisi fatwa dan ulama terus berijtihad. Ijtihad pertama mencari obat yang benar-benar halal. Ijtihad kedua terus mengadakan riset penelitian sehingga dapat hukum fatwa tentang vaksin itu. Adapun hukum memakainya, ini yang sedang kita kaji sekarang. Selanjutnya, hadis riwayat Ahmad, la darara, tidak boleh ada mudarat pada diri sendiri, wala dirara, tak boleh ada merugikan orang lain. Saya tak boleh, ini kan badan saya, ini kan mata saya, mau saya congkel, mau saya potong, mau saya jual, apa urusan kamu? Dalam Islam haram. Jadi kalau ada orang menyakiti dirinya lalu kita larang, jangan sakiti dirimu, ini kan privasi saya, apa hubungan kamu? Dia tidak ngerti ajaran Islam. Kalau dia paham ajaran Islam, orang menyakiti dirinya maka dia mesti ditahan. Kalau kita punya kekuasaan, tahan tangannya. Kalau kita punya lidah, ngomong ke dia, kamu jangan begini, karena itu dia sudah merusak ciptaan Allah. Jadi ketika ada memudaratkan wabah rubella namanya, virus macam-macam namanya, lalu kemudian itu kita biarkan, maka kita sudah membiarkan orang lain masuk dalam kemudaratan yang lebih besar. Kalau kamu mendengar ada wabah ta'un, bahasa Arabnya ta'un, bahasa kitanya pes, ada wabah pes di suatu tempat, la tadkhuluha, jangan kamu masuk ke sana. Itu menunjukkan ada langkah antisipasi sebelum terjadi. Bahwa saya sakit lalu saya minum obat, jelas. Belum sakit sudah minum obat. Ini yang terjadi pada vaksin, pada imunisasi. Benda penyakit itu belum ada, belum datang, tapi kenapa tidak boleh dilakukan? Ini diambil dari hukumnya. Sudah ada penyakit di sana, ya dilarang orang yang sehat ini untuk dekat-dekat ke sana karena khawatir tertular. Begitu juga Nabi mengatakan, man tasabbaha bisab'i tamaratin, siapa yang pada waktu pagi makan 7 butir korma ajwa, dia belum sakit, akan selamat dari 2, sihir, penyakit yang batin tak nampak oleh mata, racun, penyakit yang zahir nampak. Ternyata penyakit ada 2, ada zahir, ada batin. Dimakan itu 7 butir pagi, hadis sahih. Begitu juga dengan habbas sauda, penyakitnya belum ada, langkah antisipasi. Ini diantara dalil-dalil. Kemudian kita lanjutkan, tidak boleh mendekatkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Itu juga termasuk langkah. Ada orang sehat, lalu orang sakit kita biarkan, maka kita kenal dengan istilah karantina. Ini orang harus dikarantina, karena kalau tidak nanti dia akan tertular. Dalil tertinggi Quran, sudah. Dalil kedua hadis, sudah. Dalil ketiga kaidah-kaidah fikih. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah sholat wajib, maka yang terkait dengan sholat itu juga wajib. Apa dia? Wudu. Terkait dengan wudu itu juga wajib. Apa dia? Membeli timba. Kalau dia di kampung, air tidak bisa diambil kalau tidak ada timba dan tali, maka membeli timba dan tali itu juga wajib. Ini makna kaidah ini. Menjaga kesehatan wajib, tak boleh membiarkan diri dalam kebinasaan. Maka segala yang terkait dengan menjaga kesehatan itu juga wajib, termasuklah imunisasi. Karena kalau tidak, dia akan mati dan cacat. Kau tak boleh mati, kau tak boleh cacat. Kalau begitu menjaga kesehatan daripada mati dan cacat wajib. Maka segala yang terkait dengan usaha itu juga wajib. Kalau begitu kaedahnya, maka imunisasi juga wajib menurut kaedahnya. Tapi videonya jangan dipotong. Abdul Somad mewajibkan imunisasi. Saya sudah cukup banyak dipotong lalu dibully orang. Oh, jadi Ustaz takut? Nah, saya bukan takut. Jamaah tak tahan membacanya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu ibadah yang wajib, kalau dia tidak ada, maka
ibadah tak jadi, maka dia pun ikut menjadi wajib. Ke Makkah melaksanakan ibadah haji wajib. Tapi kalau tidak naik pesawat, maka tidak dapat mengejar hukum tanggal 9 Zulhijjah. Maka naik pesawat itu hukumnya wajib. Apa hukum naik pesawat? Mubah. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Hukum awal naik pesawat mubah. Tapi karena kalau tak naik pesawat, tak sampai tanggal 9, maka hukum naik pesawat itu wajib. Berat materi ini Pak Ustaz, maka saya minta fokus. Bukan tabligh akbar di tengah lapangan bola. Kajian. Kalau tak ada tadi, pulang saya tak jadi. Ad-dararu yadfa'u biqadril imkan. Kalau ada mudarat, bahasa Arabnya mudarat. Kalau tidak mau pakai mudarat, bahasa kita bahaya. Kalau ada suatu bahaya, wajib ditolak sesuai kemampuan. Bahayanya apa? Mati. Bahayanya apa? Cacat. Cacat tulang, cacat otak, cacat daging, cacat bentuk fisik. Maka menolak bahaya yang berat ini hukumnya wajib. Apa syaratnya? Harus imunisasi. Ad-dararu yuzalu. Semua mudarat harus dihilangkan. Makanya Islam menghilangkan zina dengan cara nikah, menghilangkan caci maki dengan cara menjaga diri dari riba, menghilangkan gila, merusak otak, maka diharamkan khamar, narkoba, menjaga harta, maka diharamkan mencuri, dihalalkan jual beli. Itu semua adalah dalam rangka menolak mudarat. Al-hajatu tanzilu manzilatat darurah. Suatu hajat, bahasa Arabnya hajat, bahasa kitanya keperluan, bahasa kitanya kebutuhan. Di Malaysia saya di ceramah, Ustaz jangan pakai kata ini pantang di sini. Keperluan, hajat, maka haruslah menempati kondisi darurat. Kondisi hajat menempati kondisi darurat. Ini darurat, maka saat darurat hajat pun naik. Sebetulnya kita tak perlu kepada imunisasi, perlu kita pada vaksin ini. Lalu kenapa kita menjadi perlu? Karena adanya darurat, maka muncullah hajat. Saya berhajat kepada vaksin ini. Lalu prosesnya imunisasi. Kenapa? Karena ada darurat. Kalau tidak nanti mati dan cacat. Saya jamin tak akan mati, tak akan cacat. Jamin. Oleh sebab itulah maka di Mesir sekalipun tidak lagi ada fatwa sendirian. Kalau ada Ustadz Kiai Buya mengatakan cukup saya sendiri, tak bisa. Mengukur kadar lemak babi dalam lipstik saja Ustadz tak tahu. Makanya bekerja sama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Quran sudah, hadis sudah, kaidah fikih sudah. Sekarang apa pendapat ulama? Yang selalu saya sampaikan, jangan menurut saya, tapi kita lihat apa kata ulama. Karena jazat tadawi bin najasat, boleh berobat dengan najis. Prakteknya kencing unta zaman dulu. Boleh berobat dengan najis idza lam yajid tahiran, kalau tidak ada yang suci yang selevel dengan dia. Tapi kalau ada yang suci yang selevel, haram, tak boleh. Makanya kalau ada orang, Ustaz boleh saya berobat dengan minum tuak? Apakah itu satu-satunya obat? Tidak Ustaz, ada obat lain. Kau tinggalkan tuak, pakai obat itu. Tak ada lain Ustaz. Kalau saya tak minum tuak ini saya mati. Minumlah tuak. Oh, tuak itu najis. Lianna maslahatal hafiyah wassalamah akmal, karena kepentingan kesehatan dan keselamatan lebih sempurna daripada menjauhi yang haram. Menjauhi tuak dengan menjaga sehat, mana yang lebih utama? Menjaga sehat lebih utama daripada menjauhi tuak. Oleh sebab itu maka ketika ada dua, mana yang lebih didahulukan? Menjaga sehat lebih didulukan daripada menjauhkan diri dari tuak. Bagi yang suka minum tuak, dipotongnya video ini. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu', imam besar dalam mazhab Syafi'i, yang setiap Senin malam Selasa kita kaji kitabnya di Masjid Raya, Arba'in Nawawi, 40 hadis Nawawi. Apa kata dia? Yajuzut tadawi bin najasat, boleh berobat dengan najis
Idza lam yajid tahiran maqamaha, kalau tidak ada yang suci yang bisa menggantikannya. Itulah perlunya kita galakkan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Riau untuk membuatkan vaksin yang halal. Ketika nanti ada, maka bisalah maqamaha yang selevel dengan dia. Jadi kalau mau menaikkan rating grade kita, terus adakan riset-riset. Betapa bangganya kita itu terjadi. Rupanya setelah diteliti, tak perlu pakai yang haram, cukup makan bolu kemojo. Wa alayhi yumalul hadis. Inilah makna hadis yang ada di dalam ini. Kita lanjutkan. Pendapat Imam Khatib Syarwain dalam mazhab Syafi'i juga. Apa kata beliau? Wattadawi bin najis jaizun. Berobat dengan najis boleh. Kapan? Inda faqlil tahir, ketika tidak ada yang suci. Syihabuddin Ar-Ramli. Jaiz, berobat dengan yang najis haram boleh. 5. Fatwa MUI penggunaan vaksin polio, khusus polio saja tahun 2002, menggunakan vaksin polio oral OPV tahun 2005. 6. Melihat fatwa MUI nomor 30 tahun 2017 tentang obat dan pengobatan. 7. Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 2015 di Pesantren At-Tauhidiyah Tegal terkait dengan imunisasi. 8. Arahan Ketua MUI pada acara halaqah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. 9. Presentasi narasumber dan beberapa memutuskan. Barulah. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk, kata orang Jawa, langsung saja. Dah, prosesnya panjang, bersidang komisi fatwa, barulah memutuskan. 1. Imunisasi adalah suatu proses meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Dia langkah preventif, langkah awal untuk menjaga. 2. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksin atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lain. Darurat adalah keterpaksaan. Jadi keterpaksaan yang lebih dominan. 4. Hajat. Karena ada keterpaksaan maka muncullah hajat. Kedua, ketentuan hukum imunisasi pada dasarnya boleh. Vaksin wajib menggunakan vaksin yang halal suci kalau ada. Kalau tidak maka terpaksa darurat. Akhir, rekomendasi, pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan. Pemerintah dengan dana APBN yang besar perlu membuat tim untuk mencari vaksin halal. Syukur-syukur kita yang bisa, sehingga negara-negara yang lain, negara Arab pun akan mengambil dari kita. Allah maju kita. Andai tidak ada, maka menggunakannya tetap boleh, karena darurat yang tinggi maka muncullah hajat. Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin. Vaksin polio, vaksin rubella, vaksin demam panas, vaksin segala macam, mesti ada sertifikasi. Sekarang ada sertifikasi hotel syariah, sertifikasi busana, sertifikasi alat make up, sertifikasi dalam rangka islamisasi, menjaga umat Islam supaya selamat. Ketentuan penutup ini sudah ditetapkan. Itulah terkait dengan komisi fatwa. Lalu kemudian selanjutnya tentang masalah kesehatan istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wajib bagi manusia melaksanakan haji ke Baitullah. Siapa? Man istata'a. Kata man istata'a inilah muncul istilah istita'ah. Sehat badannya, ada mampu secara finansial, ekonomi, berangkat, transportasi, akomodasi, konsumsi di sana, dan keluarga yang ditinggalkan. Lalu kemudian pula mampu secara keilmuan, memang dia sudah belajar, maka diadakan manasik haji sekian tatap muka, baik yang diadakan oleh Kementerian Agama, KBIH dan lain-lain. Maka Nabi SAW, bagaimana kalau tidak istita'ah, tidak mampu, sakit, tidak sehat? Nabi membolehkan badal haji bagi orang tua yang tidak bisa duduk.
Ya Rasulullah, bapak saya ini kalau saya dudukkan di atas onta dia tumbang. Kenapa? Tulang belakangnya bengkok. Maka kata Nabi, tak usah dia berangkat, dia cukup duduk saja. Nanti anaknya, keluarganya yang sudah pernah haji cukup. Nanti caranya labbaik Allahumma hajja'an fulan bin fulan. Jadi kalau umat Islam memahami ini, tak perlu dia paksakan orang tuanya, toh sampai di sana juga tinggal di hotel saja. Lalu dia cukup berangkat, anaknya yang sudah berangkat haji, labbaik Allahumma hajja'an fulan bin fulan. Dua, jangan membatasi ibadah pada satu saja. Pokoknya kalau saya tak haji, saya tak masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Hanya haji mabrur saja yang balasannya surga, padahal banyak yang lain. Andai tidak haji, apakah tak masuk surga? Ini ada ibadah lain. Man 'ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya anak perempuan itu dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya anak perempuannya itu dengan baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, masuk surga. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Banyak alternatif lain. Kenapa mesti dibatasi masuk surga hanya satu pintu? Sekarang banyak orang memaksakan pergi haji, anak perempuannya tak dia urus. Sama saja, tak masuk surga juga. Selangkah lagi kaki mau masuk ke dalam surga, tak jadi masuk surga, gara-gara membiarkan anak perempuan. Kenapa anak laki-laki tak disebut? Anak laki-laki auratnya pendek, dari pusat ke lutut cukup, pakai celana Hawaii dia sholat sah. Tapi anak perempuan, maka ini mesti dididik, diajar, dinikahkan dengan orang baik-baik. Sholat 12 rakaat. Hadis riwayat Ummu Habibah. Man shalla 12 rakaat, siapa yang sholat 12 rakaat, bana lahu baitan fil jannah, dibangunkan satu istana untuk dia di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh. Cukup. Apa ya sibuk-sibuk? Tapi jangan gara-gara ini ibu yang sudah bayar ONH tak jadi berangkat. Tujuan ini kan ceritanya orang sakit ini. Oh, saya tarik aja lah Pak Ustaz, beli gelang emas saja, jangan. Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Itu yang dulu kita selalu lakukan, subuh Sabtu, subuh Ahad dengan Dr. Mustafa Umar. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid, tidak keluar dari Masjid An-Nur sampai terbit matahari 6:15, kemudian dia tunggu 12 menit menjadi 6:27, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, sama dapat pahala haji dan umrah. Kenapa mesti dibatasi? Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, tunggu 12 menit, salat sunat 2 rakaat, sholli sunnatal isyraq namanya, salat sunat isyraq, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Jadi yang dilakukan sekarang, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi, bukan supaya orang bawaannya kan emosional. Janganlah berangkat bu, kata-kata janganlah berangkat bu itu sudah luar biasa. Ustaz pernah tak nyampaikan itu? Belum. Tak berani saya, dihamuknya saya. Jangan berangkat bu, nanti bu mati di sana. Oh, rupanya Ustaz yang jamin nyawa kami ya. Tapi saya menjadi petugas haji karena kami dulu kuliah juga. Indonesia mempekerjakan 400 tenaga musiman yang diambil dari mahasiswa sesuai dengan kuota dari Kairo 100. Saya pernah sekali dari mahasiswa Riau. Kuota dari Maroko 15, pernah sekali dari Maroko. Memanglah banyak saya lihat jamaah dari mulai datang sampai pulang tak pernah ke masjid, di rumah sakit saja. Begitu mau naik pesawat sehat ya benar. Itu ada juga. Kalau sebab itu maka keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita, kalau memang tidak punya kemampuan sama sekali, maka ada pendampingan. Bisa karena ada pendamping. Tidak sama sekali, maka na'udzubillah, bukannya menjadi ibadah tapi mempersusah, mempersulit orang lain. Apalagi kita tahu, sedangkan yang sehat saja pun kadang berat. Misalnya berapa banyak kita jumpa jamaah nyasar, jamaah tak tahu tempat. Itulah pentingnya ilmu sebelum amal. Makanya dalam Quran la ilaha illallah, tapi baca pangkalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmu dulu.
Karena kalau tidak berilmu, dalam kitab Sahih Bukhari pertama bab iman, habis iman ilmu, habis ilmu baru amal. Tak ada guna beramal kalau tidak berilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan